Guys, pernah kebayang nggak sih? Kenapa semua orang di dunia nggak ada yang sama persis? Paling sering, orang sih bilang biar kita saling melengkapi, gitu kan ya. Fisik orang bisa aja hampir mirip, tapi psikis belum tentu. Nah, inilah salah satu bentuk keragaman fisik manusia. Banyak kok bentuk keragaman, ada suku, ada ras, agama, bahasa, dan masih banyak lagi. Banyak deh yang lainnya. Mau ngomongin soal suku, kita di Indonesia kan punya banyak suku tuh. Dari Sabang sampai Merauke, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Sunda, masih banyak lah ya. Kalau mau disebutin satu-satu juga nggak bakal cukup. Nah, ngomongin soal ras juga, dari zaman manusia purba sampai sekarang ini, coba, ada berapa banyak ras manusia? Banyak kan? Nah, inilah yang namanya keberagaman. Banyak ya di sekitar kita. Jadi sebenarnya kita nggak boleh kaget dong dengan kondisi keberagaman ini. Karena toh kita sudah terbiasa hidup di tengah keberagaman. Saya akan memberikan contoh penerapan agama di dalam kebinekaan atau keberagaman masyarakat di kehidupan sehari-hari. Pertama, Muslim dan Nasrani di Solo. Muslim dan Nasrani di Kelurahan Keratonan, Kecamatan Serengan, Solo, mempunyai tempat ibadah yang berdampingan dengan GKJ Joyodiningrat. Umat Islam di wilayah ini melaksanakan kegiatan sholat dan ibadah lainnya di Masjid Al-Hikmah, sedangkan umat Nasrani melakukan ibadahnya di Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat. Uniknya, kedua bangunan tersebut hanya dipisahkan oleh tembok bata. Kegiatan kerukunan beragama sudah terjadi sejak awal kemerdekaan. Seperti contohnya, saling mengalah agar tidak mengganggu proses peribadatan masing-masing rumah ibadah, ataupun saling membantu jika ada acara keagamaan masing-masing rumah ibadah. Selanjutnya, umat Islam dan Katolik di Malang. Pelaksanaan sholat Idul Fitri Masjid Jami Kota Malang biasa memanfaatkan halaman gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Malang sebagai tempat sholat. Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Kota Malang pun dengan senang hati membantu ketika masjid selalu membludak jemaahnya. Ataupun sebaliknya, Masjid Jami Kota Malang juga terbiasa membantu Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus jika sedang ada acara keagamaan. Selanjutnya, Kelenteng Pankobio. Kelenteng Pankobio bagi masyarakat Pulau Gelis, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, bukan sekadar sarana ibadah. Kelenteng Pankobio menjadi ruang publik, pusat budaya, dan keagamaan dari berbagai agama. Berbeda dengan kelenteng lain yang hanya dikhususkan untuk kegiatan peribadatan umat Buddha, Tao, dan Konghucu, kelenteng Pankobio juga digunakan sebagai tempat aktivitas tahunan lintas agama seperti buka puasa bersama, pengajian mingguan, hingga perayaan Maulid Nabi Muhammad. Perayaan-perayaan keagamaan di kelenteng Pankobio pun melibatkan peran serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan sekitar, tak memandang apa agamamu dan apa etnismu. Penerapan agama dalam kebinekaan di Indonesia. Yang salah satunya itu adalah Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta yang hampir diadakan setiap tahunnya. Jadi di Pekan Budaya Tionghoa ini terdapat kerukunan antar ras dan umat beragama yang sudah terjalin satu sama lain. Jadi di dalam Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ini tidak hanya orang Tionghoa saja yang bisa ikut berpartisipasi dalam perayaan Tahun Baru Cina, tapi orang dari suku lain juga bisa ikut merayakan dengan menyaksikan pertunjukan wayang potehi, dan juga ada pertunjukan barongsai atau liong, dan mereka juga terkadang bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin yang dinyanyikan oleh orang yang ikut berpartisipasi. Nah, selain itu umat muslim juga tidak perlu takut dengan makanan yang non halal. Jadi pada Pekan Budaya Tionghoa kemarin dan 2 tahun kemarin sudah ada tempat yang dikhususkan untuk yang berjualan babi saja. Jadi
orang umat muslim tidak perlu takut bahwa makanan yang mereka makan itu non halal. Jadi semuanya yang berbau dengan babi sudah dijadikan satu di tempat yang disediakan oleh panitia. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya, ras, agama, dan suku. Melalui tindakan yang tepat, seperti mengutamakan persatuan dan sikap cinta tanah air, maka dari banyaknya perbedaan yang dimiliki nantinya, tetap bisa menjadi suatu kesatuan yang indah. Tetapi hal ini belum berhasil diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masih banyak timbul konflik akibat dari perbedaan budaya ini. Salah satu konflik tersebut adalah rasisme. Rasisme merupakan tindakan seseorang menghina atau mendiskriminasi suatu ras. Ambil contoh di kehidupan sehari-hari seorang pelajar. Tentunya pasti ada teman yang mengejek atau membuli temannya dengan diskriminasi ras. Contohnya, ada seorang murid beras Tionghoa di SMA negeri yang diejek oleh seorang ras Jawa berkata, misalnya, orang Cina ngapain sekolah di SMA negeri? Bukannya ada sekolah yang lebih cocok sama orang-orang Cina lainnya daripada sama kayak kita ini. Pergi sana. Bisa kita ambil contoh di lingkungan yang lebih luas, yaitu di daerah Yogyakarta sendiri. Ada suatu hukum yang berlaku, yaitu seorang dengan keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki surat tanah dan biasanya diwakili oleh pribumi lainnya. Hal ini terjadi karena saat dulu penjajahan Belanda, orang-orang pribumi memiliki tingkat kasta yang lebih rendah dibandingkan orang-orang dengan kulit Tionghoa. Maka dari itu, saat sudah merdeka, orang dengan kulit Tionghoa dibalas oleh orang-orang kulit pribumi. Terlepas dari diskriminasi ras pun terdapat diskriminasi lainnya seperti diskriminasi agama. Salah satu contoh diskriminasi agama adalah ada seorang dokter bernama Gideon Hartono. Saat itu dia sehabis lulus kuliah S1 jurusan kedokteran umum di UGM dan ingin melanjutkan karirnya sebagai seorang dokter spesialis. Tetapi saat tes masuk S2, yaitu jurusan kedokteran spesialis, dia gagal untuk masuk dikarenakan ia beragama Kristen dan ditambah lagi dia keturunan Tionghoa. Akhirnya dia memutuskan untuk berpindah karir menjadi wirausahawan dan yang akhirnya sukses membuat perusahaan K24 dari kegagalan tersebut. Seperti sudah banyak dibahas sebelumnya, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan berbagai macam kebudayaan, di mana hampir dari setiap kebudayaan tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Tidak banyak wilayah di dunia ini yang dapat mewujudkan persatuan atau kebinekaan antar kebudayaan seperti yang dimiliki Indonesia. Banyak wilayah di luar sana yang bahkan masih memiliki perbedaan pendapat hanya karena perbedaan warna kulit seperti yang banyak kita lihat di negara Amerika beberapa waktu yang lalu. Namun, saat ini banyak kaum-kaum yang memiliki sifat fanatik atau hedonisme berlebih terhadap agama atau kepercayaan mereka. Jujur saya pribadi sungguh prihatin akan hal tersebut. Beberapa di antaranya bahkan melakukan tindakan-tindakan anarkis yang membahayakan nyawa mereka sendiri ataupun pihak-pihak di sekitarnya seperti masyarakat dan tentunya aparat penegak hukum. Salah satu contoh yang baru saja terjadi yaitu kelompok dari salah satu tokoh penting bernama Habib Rizik yang memiliki pandangan bertentangan dengan arti keberagaman, di mana ia mengajak pengikut-pengikutnya untuk membangun sebuah pemerintahan sendiri, di mana pusat dari berjalannya pemerintahan tersebut adalah doktrinnya sendiri. Atas arahan tersebut, para pengikutnya yang merupakan fanatik dari kepercayaan tersebut tidak segan-segan untuk melakukan kerusuhan, bahkan tidak segan untuk menyerang dan melawan aparat keamanan. Pada kasus ini, yang menjadi keresahan kita adalah bagaimana seorang yang dapat dikatakan tokoh penting menjadi tokoh yang mengajarkan tindakan anarkisme dan mengajarkan hal-hal kotor di depan publik.
Hal tersebut sungguh membuat bangsa Indonesia menjadi sangat malu, dan tentunya membuat kepercayaan tersebut mendapatkan citra buruk di mata dunia. Tentunya kejadian-kejadian seperti ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Masih banyak upaya-upaya lainnya yang tidak membawa unsur kebinekaan dalam pelaksanaannya, seperti diskriminasi orang-orang Papua maupun Cina. Negara Indonesia yang sejak zaman dahulu menjunjung tinggi kebinekaan dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus bersatu melawan tindakan-tindakan seperti ini. Satu hal yang pasti, yaitu hanya kita yang dapat memperbaiki ini, dan mulailah berpikir lebih cerdas lagi untuk menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Dalam hidup ini, di mana ada sesuatu yang baik, tentu ada pula sesuatu yang buruk. Kebinekaan mungkin merupakan hal yang diinginkan bagi sebagian besar orang, dan tentunya membawa kehidupan yang lebih harmonis satu sama lain. Namun, bukan berarti setiap orang yang ada di dunia menginginkan hal yang sama. Banyak orang yang memiliki pandangan bahwa kebinekaan hanya dijadikan sebagai beban dan hanya cita-cita yang sama sekali tidak dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya ia menyerah dan memutuskan untuk membela suku, ras, agama yang dimilikinya saja. Cinta akan kebudayaan yang kita miliki bukan merupakan hal yang salah, namun akan menjadi suatu hal yang salah bila kita menganggap kebudayaan kita adalah yang terbaik dan merendahkan kebudayaan yang dimiliki oleh orang lain. Dari sini kita harus belajar bahwa banyak hal di dunia ini yang sangat abu-abu, antara benar maupun salah. Hal ini kembali kepada diri kita untuk menentukan pilihan yang terbaik. Dan ingatlah selalu bahwa menjelekkan orang lain dalam konteks apapun merupakan hal yang tidak benar dalam kebudayaan ataupun kepercayaan apapun.